Siap, bismillahirrahmanirrahim. Jadi nama saya Budi Mulyanto. Aktivitas saya saat ini masih pandemi, masih menulis buku. Jadi alhamdulillah masih menulis buku yang kedua bersama sahabat saya. Terus lagi maintenance juga, ya qadarullah. Sekarang Allah kasih amanah, kita buka penerbitan. Dan insya Allah nanti kita ini lagi bangun sekolah namanya Prioritas Islamic School dan Abizar Islamic Boarding School. Jadi ada dua yang lagi kita rintis sekolahnya, yang insya Allah tahun ajaran depan itu akan mulai insya Allah. Dengan usia yang sangat muda, track recordnya sangat luar biasa ya. Saat ini umur berapa? Sekarang masih 26. Masih 26, tapi prestasinya luar biasa ya teman-teman. Alhamdulillah. Banyak dari bidang ekonomi, juga ada bidang pendidikan, tapi lebih banyak ke arah pendidikan saat ini ya. Lebih fokusnya ke sana. Pun juga beliau seorang penulis buku. Udah berapa buku sekarang nih yang udah di-launching atau yang udah ditulis? Yang sudah terbit satu. Yang sudah terbit dengan judul bukunya? Judulnya itu Dari Luka Menuju Surga. Dari Luka Menuju Surga yang saat ini sedang digarap. Saat ini lagi digarap itu, insya Allah. Ini udah PO sih bukunya. Jadi udah selesai naskahnya. Itu judulnya Tarbiyah Cinta. Untuk menghargai dan mengapresiasi konten video ini, jangan lupa untuk like and subscribe. Aku hitung sampai 3 ya. 1, 2, 3. Oke? Sudah? Tonton sampai selesai ya. Lanjut. Kalau boleh tahu tentang apa tuh? Jadi Tarbiyah Cinta itu semuanya ada di sana. Jadi pertama anak milenial itu jangan sampai salah dalam mengartikan sebuah cinta. Artinya di mana cinta itu anugerah dari Yang Maha Kuasa, tapi kalau tidak dimanajemen dengan baik, maka cinta itu akan menuai luka. Dalam Maka banget ya teorinya. harus dimanajemen dengan baik. Dan buat teman-teman kalau misalkan tertarik dengan bukunya bisa langsung PO dengan beliau, dengan langsung chat beliau DM-nya di Instagram, Apik Media. Apik Media. Iya. Nah, dari teman-teman bisa langsung PO karena udah mulai siap untuk dipesan ya. Insya Allah. Semuanya. Tadi sudah dijelaskan beberapa ya, karena udah tahu nih alurnya kemana. Kita akan bahas beberapa hal mengenai tentang kepemudaan. Kita insya Allah akan bahas mengenai banyak hal tentang kepemudaan. Siap. Sharing, inspiring. Siap, insya Allah. Dengan banyak sekelumit problem, kalau bicara soal pemuda apa aja masuk ya? Iya. Bisa soal pemuda tentang pemuda adalah masalah. Pemuda adalah biang kerok bisa jadi, karena dimanapun cakupan pemuda itu lebih ke arah lebih banyak negatifnya daripada lebih ke positifnya. Mindsetnya banyak yang seperti itu. Namun seperti Bang Budi sendiri, bagaimana cakupan pemuda ini? Jadi yang pertama kita melihat dasarnya adalah Allah itu menciptakan manusia dari yang lemah menjadi kuat dan menjadi lemah lagi. Ini konsep dasarnya. Lemah itu anak bayi, balita itu lemah. Pemuda itu dia kuat. Klasternya Nanti ya. betul, ketika tua dia akan lemah lagi gitu. Nah makanya ketika di masa muda itu tergantung kita mau diapakan masa muda kita, mau diapakan nanti kita itu muda usianya mau dibawa kemana. Ya usia muda itu kan kalau bisa dikatakan milenial ya 30 tahun masih ke bawah, itu masih dikatakan sebagai pemuda. Artinya usia-usia produktif gitu, usia produktifnya yang tenaganya masih kuat, pemikirannya tuh masih tajam, itu usia seperti itu. Nah, kenapa sekarang banyak yang dalam tanda kutip ya, itu negatif gitu anak-anak muda. Yang pertama problemnya itu dimulai dari lingkungannya. Lingkungannya. Itu problem pertama, itu lingkungannya. Apakah lingkungan keluarga atau justru rasionya lingkungan umum? Jadi gini, anak-anak yang ketika di usia lemah, di usia anak-anak tidak terdidik, tidak tertarbiyah oleh keluarga yang memang punya pendidikan yang bagus. Artinya pendidikan yang bagus itu bukan berarti orang tuanya sarjana atau orang tuanya doktor, tidak menjamin. Justru lebih banyak orang tua yang di kampung itu mereka menghasilkan anak-anak yang berprestasi. Namun selain itu, untuk bisa menggapai seorang pemuda yang menjadi pemuda produktif tentunya selain hanya pasangan, apalagi yang membuat pemuda ini bisa dikatakan bukan pemuda yang negatif, namun pemuda yang mengarah kepada sesuatu yang positif. Jadi gini,
problem pemuda itu dua sebenarnya. Tantangan besarnya adalah pertama tentang jodoh pastinya, kedua tentang finansial. Teman-teman semuanya. Ya kecuali mungkin orang tuanya sultan. Dia anak sultan gitu kan, anak konglomerat kaki aja, itu tidur aja ya terserah dia lah gitu kan. Tapi kita harus akui bahwa tidak semua kita dilahirkan dari orang yang beruntung. Maka pisau itu akan lebih tajam jika diasah di tempat yang ia kasar. Kalau antum mengasah pisau di ubin, itu akan lama tajamnya. Tapi kenapa gerinda alat untuk mengasah pisau itu dia kasar, itu akan lebih tajam. Lebih cepat tajam. Artinya pemuda yang ditempa dengan ujian, dengan dia harus bekerja keras, itu akan lebih matang dibandingkan dia yang hidupnya ya sudah flat aja gitu. Selesai kuliah masih minta uang sama orang tua, masih minta jajan sama keluarganya, masih ya segala macem lah, bergantung kepada keluarga gitu. Nah ini dia akan flat gitu. Maka di sana rata-rata orang-orang yang sukses itu di awal mudanya itu pasti sulit. Nah sebenarnya dilatih biar jadi bos gitu, dilatih biar jadi teori dasarnya gitu ya. Iya, dia harus bisa memanajemen. Kalau pemuda itu dia nggak ngerti dia harus seperti apa, caranya kayak gimana, itu jadi problem. Dan masalah besar bagi pemuda zaman sekarang itu satu, dia hanya mengandalkan ijazah. Ijazah. Dimanapun pasti yang dikejar adalah ijazah. Padahal salah. Ijazah itu bukti bahwa ia sekolah, bukan bukti bahwa ia tuh cerdas. Iya. Karena banyak orang punya ijazah bodoh. Hai, siapa yang kesindir? Iya, dia punya ijazah, tapi dia nggak punya skill. Iya. Ditanya, oh saya dari kampus ternama, lulusan kampus itu pebisnis, lulusan kampus itu politikus ternama, lulusan kampus ini bos. Itu mereka, bukan lu. Lu bukan siapa-siapa. Jadi Anda saat ini yang berada di kampus ternama dan besar, dan Anda Itu membanggakan kampus Anda karena orang lain, itu bukan Anda sendiri ya, tapi mereka. Iya, mereka yang besar itu mereka gitu, bukan kita. Ya kita kayak rempahan rempey gitu. Di dalam apa namanya? Di kaleng kerupuk gitu kan. Kita cuma rempahannya aja di sana. Kita bukan siapa-siapa gitu. Yang orang nggak lirik kita gitu. Kenapa? Karena kita tidak punya karya. Maka rata-rata orang bertanya gini, apa cita-citamu? Saya bilang dari anak saya masih kecil, saya bilang sama istri saya, saat ini anak umur masih 9 bulan. Masih 9 bulan. Jadi saya bilang gini, jangan tanyakan dia mau jadi apa, tapi tanyakan karya besar apa yang akan dia buat. Sedari ini. Iya. Jadi tanyain karya besar apa yang anak-anak muda sekarang ditanya, anak-anak kecil gitu, cita-cita kamu apa? Jadi polisi, jadi pilot, jadi standarnya profesi ya. Iya, jadi etis itu nggak apa-apa, itu hal yang baik. Tapi jarang yang bertanya, nanti kalau kamu besar kamu mau buat apa? Saya mau bikin pesawat yang kalau dari Jakarta ke Madinah atau ke Saudi yang normal 9 jam itu mungkin cuma 2,5 jam gitu misalkan. Jadi kan karya besar gitu. Karena gini ya, kita akan terpacu dengan sesuatu yang kita khawatirkan. Coba deh lihat pemuda-pemuda zaman dulu ya, itu mereka bisa menjadi orang besar karena kekhawatiran mereka. Karena kecemasan mereka. Lihat Muhammad Al-Fatih menaklukkan Konstantinopel. Dia punya beban ketika ayahnya belum mampu menaklukkan Konstantinopel. Maka dia di situ berpikir gimana caranya menaklukkan Konstantinopel. Lihat Salahuddin Al-Ayyubi, bagaimana dia menaklukkan Masjidil Aqsa, merebutnya. Dia punya satu hal yang memang saya harus menaklukkan itu. Punya beban sendiri. Betul, jadi bebannya tinggi gitu, pressure-nya tinggi kepada diri dia. Jadi dia tuh bisa berpikir cerdas, bisa out of the box gitu. Lah sekarang kita kalau cemas cuman gara-gara ngeliat status status temen, Anda ini terlalu baper. Itu apa ya, remeh-temeh gitu. Cuman apa ya, kita cuman baper, ya dia cuma padahal yang sederhana dan seneng cuman karena di like sama dia doang. Padahal itu juga kepencetnya nggak sengaja. Di antara randomnya gitu ya, nge-scroll random. Iya gitu kan. Jadi bagi saya gitu, kalau mau jadi pemuda yang betul-betul pemuda yang sukses, itu pertama kita harus jadi orang yang sebelum inovatif dan kreatif itu pertama harus dia
inisiatif. Karena tidak akan mungkin muncul kreatif dan inovatif jika tidak inisiatif. Karena itu nggak mungkin. Khadijah itu istri Rasulullah yang pertama itu orang yang sangat inisiatif. Makanya beliau jadi saudagar yang sangat kaya. Yang bisa perempuan loh. Yep. Gitu, perempuan loh sangat kaya gitu. Mau saya 2/3 Mekah. Betul, ya? jadi posisinya adalah ini bukan persoalan gender laki-laki dan perempuan. Bukan berarti perempuan itu iya, di jadi bawah kasta ya untuk iya, sesuatu jadi yang bersifat. posisinya adalah pemuda itu kan ya pemuda dan pemudinya tentu Iya. gitu kan. Melihat sesuatu itu dia harus inisiatif dulu gitu. Karena akan muncul baru kreatif dan inovatif gitu. Jadi harus dikembangkan ya. Iya, dasarnya itu adalah ya kita harus bisa inisiatif gitu, melihat gitu kan. Kalau dia nggak mungkin lah punya sesuatu inovasi yang besar, mempunyai kreasi yang besar gitu kan. Kalau bangun paginya itu jarang. Polanya orang sukses itu pagi udah bangun. Iya. Dia aktivitas, entah itu olahraga, entah itu berangkat bekerja dan lain sebagainya. Yang kuncinya pertama, bangun pagi. Kedua adalah malamnya dia men-setting besok apa yang harus dilakukan. Kontemplasi dulu ya, apa yang akan dilakukan. Betul. Makanya kalau mau tidur itu harus muhasabah. Apa yang udah saya lakukan hari ini? Besok saya akan melakukan agenda 1, 2, 3 tuh sudah terinci tuh. Tapi kalau kita kan enggak gitu. Sebelum tidur main PUBG. Main PUBG, main ML. Jadi Apa yang lain? ya udah. Jadi gimana ya? Jadi ya saya katakan gini, kesuksesan akan jauh dari orang-orang yang malas. Perhatikan, ini nusuk saya banget. Jadi nggak ada lah orang sukses itu malas.